Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asade Mulyana, semester 6, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan merangkan apa itu bias gender serta tafsirnya. Apakah bias itu? Bias sendiri adalah kondisi yang memihak atau merugikan. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial atau budaya, sehingga kondisi tersebut merugikan salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti misalnya, wanita itu dikenal lemah lembut, emosional, keibuan, serta irasional, dan wanita diragukan kemampuannya dalam menduduki suatu jabatan, suatu pekerjaan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan tegas. Serta laki-laki dinilai tabu dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, dan mengurus anak. Dan hal itu berbahaya karena menimbulkan ketimpangan sosial yang nantinya menimbulkan diskriminasi gender, kekerasan, serta pelecehan seksual seperti yang banyak terjadi dan sering kita temui, sering kita lihat dalam berita yang muncul dalam sosial media maupun televisi. Kemudian di sini akan dibahas tentang tafsir yang menerangkan tentang kesetaraan gender. Di sini akan dibahas Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini menerangkan bahwa semua manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah amal yang mereka usahakan. Laki-laki dan wanita hanyalah manusia biasa yang diciptakannya. Tidak lain hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hak serta kewajiban semuanya sama. Kemudian ganjarannya tergantung seperti apa yang telah mereka usahakan. Kemudian kita akan bahas tafsir kembali. Yang pertama, manusia itu sama dalam segi kemanusiaan. Di sini dibahas itu An-Nahl ayat 58 hingga ayat 59. Di sini menerangkan bahwasanya pada zaman jahiliyah dahulu, orang Arab sangat takut apabila melahirkan seorang anak perempuan. Sehingga apabila melahirkan anak perempuan, maka mereka langsung mengubur hidup-hidup anak mereka. Semua itu tidak lain hanyalah karena takut akan kemiskinan dan takut diolok-olok oleh kaumnya. Sehingga ayat ini turun sebagai bantahan terhadap perbuatan tersebut, sebagai bukti bahwa hal tersebut adalah hal yang buruk. Islam membawa kedamaian dan menyalahkan perbuatan mereka. Sehingga melihat ayat ini, seorang laki-laki itu sama dengan perempuan derajatnya di sisi Allah, tanpa memandang rupa maupun harta. Hanya amallah yang membedakan mereka, sehingga tidak ada hak sama sekali untuk mendiskriminasi satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan pelayanan yang kita berikan kepada orang lain. Semua harus sama rata. Berbuat baik kepada laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan sama dalam segi taklif. Di sini dicantumkan Al-Ahzab ayat 35. Seperti contoh, sebagai umat muslim kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada pengecualian dalam hal taklif. Siapapun wajib untuk melaksanakannya, baik wanita maupun laki-laki. Walaupun ada beberapa syarat yang sedikit berbeda, pada asalnya kewajiban itu sama untuk dilaksanakan. Begitupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hak yang didapatkan keduanya sama sebagai manusia di bumi ini.
Maka hal yang fatal adalah menghinakan satu dengan lainnya, mengolok-olok, menghina yang bahkan semuanya hanyalah manusia biasa dengan kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus ditunaikan. Kemudian yang ketiga, manusia, laki-laki maupun perempuan sama dalam segi ganjaran. Di sini diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 32. Seringkali di media massa saat ini, seorang wanita banyak mendapatkan ketidakadilan baik dari suatu instansi maupun dari individu lain. Hal ini mengindikasikan penghinaan kepada kaum wanita. Entah banyak sekali alasan yang mereka utarakan sebagai pembenaran atas perlakuan tersebut. Padahal semua manusia sama. Mereka tetap diganjar berdasarkan perbuatan mereka, baik maupun buruk. Yang buruk tetap buruk dan tidak ada pembenaran atas keburukan yang mereka lakukan dengan dalih apapun. Baiklah, sebagai umat manusia dan sebagai umat muslim, seharusnya kita menyadari bahwasanya semua manusia itu sama, baik dari segi hak maupun kewajiban. Walaupun laki-laki dan perempuan tidak sama dalam hal fisik, bukan berarti hak dan kewajiban harus berat sebelah. Semua harus seimbang. Sama bukan berarti sama persis, namun bermakna seimbang. Wanita dan laki-laki harusnya saling mendukung, bukan saling menghinakan, demi kehidupan yang lebih rukun. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan kehidupannya hancur dan hidup yang hancur. Dengan bergandengan tangan, kita pasti bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Tentu banyak kekurangan. Kami menerima kritikan dan masukan dari sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.